Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Maebina. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bandul sederhana dan nanti saya juga akan mempraktekkan pendulum. Nah, di sini tujuan dari percobaan bandul sederhana ini adalah setelah melakukan praktikum simulasi ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep bandul sederhana dan dapat menentukan nilai besaran frekuensi dan periode serta hubungannya dengan energi. Nah, jadi pengertian dari bandul sederhana adalah benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak dapat mengulur. Jika bandul ditarik ke samping dari posisi seimbangnya dan dilepaskan, maka bandul akan berayun dalam bidang vertikal karena pengaruh gaya gravitasi. Geraknya merupakan gerak osilasi dan periodik. Secara umum, gerak osilasi sederhana sistem bandul matematis dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa W kuadrat sama dengan gravitasi per panjang tali, di mana periode osilasi sama dengan 2pi akar dari panjang tali per gravitasi. Nah, jadi langsung aja kita mulai prakteknya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan pendulum lab di aplikasi simulasi yang bernama PET Simulation. Nah, jadi pada praktikum yang pertama itu, kita akan menghitung pengaruh massa terhadap frekuensi pendulum. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 variasi massa. Yang pertama 0,2 kg, 0,6 kg, dan 1 kg. Nanti saya akan melakukan 2 kali perhitungan dan saya akan nanti mencari rata-rata dari perhitungan tersebut. Kemudian nanti saya akan menghitung frekuensi, nanti juga saya akan mencari periode dan energinya. Yang pertama tadi kita menggunakan panjang tali 0,2 meter dan simpangan sudutnya 45 derajat. Di sini masanya yang pertama tadi 0,2. Gravitasinya gravitasi bumi. Kemudian energinya diaktifkan. Penggaris, stopwatch dan periode timernya. Nah, jadi di sini langsung aja kita mulai perhitungannya. Jadi kita letakkan langsung ke 45 derajat ini. Langsung kita aktifkan stopwatch dan periodenya. Nanti kita akan hitung 20 ayunan dan berapa waktu yang diperlukan untuk 20 ayunan tersebut. Jadi nanti kita menghitungnya secara manual ya. Kita mulai. Oke, jadi yang saya dapat adalah 19 detik. Kita melakukan perhitungan yang kedua. Kita hitung manual lagi. Oke, yang kita dapat 18,93 detik. Periodenya kita lihat 0,933. Kemudian energinya 1 cm. Lanjut di massa 0,6. Kita hitung manual lagi. Jadi saya dapat 18,88. Lanjut ke perhitungan kedua.
Jadi saya dapat 18,89. Jadi periodenya kita lihat sama, dan energinya 3 cm. Kemudian kita lanjut ke massa yang 1 kilo. Kita dapat 18,84. Periode yang didapat energinya 5 cm. Di sini saya akan melakukan perhitungan rata-rata, yaitu massa pertama 0,2 kg. Dari perhitungan pertama dan perhitungan kedua, maka hasil yang didapat adalah 18,96. Kemudian dari massa yang kedua, yaitu 0,6 kg, yaitu 18,88. Ditambah 18,89, hasilnya adalah 18,885. Dan massa yang ketiga 1 kg, yaitu 18,84 ditambah 18,89 dibagi 2, maka hasilnya 18,86. Kemudian frekuensi, di sini saya menggunakan rumus 1/2pi akar dari gravitasi per panjang tali. Nah, di sini rumus frekuensi ini hasilnya akan sama ke tiga massa tersebut. Kenapa? Karena setiap massa menggunakan gravitasi yang sama dan panjang tali yang sama. Maka hasil frekuensinya juga akan sama. Dan ini perhitungannya. Kita menggunakan pi yang 3,14. Ini gravitasi dan panjang tali. Maka hasil yang didapat frekuensinya adalah 1,11 Hz. Ini dia. Jadi ini adalah praktikum yang pertama. Jadi pada praktikum yang kedua ini kita akan mempraktekkan pengaruh panjang tali terhadap frekuensi pendulum. Pada praktikum yang kedua ini kita akan menggunakan massa sebesar 1 kg. Dan nanti kita akan menggunakan variasi panjang tali yaitu 0,2 meter, 0,6 meter, dan 1 meter. Nah, nanti simpangannya sebesar 45 derajat dan kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk 20 ayunan, dan nanti kita akan mencoba sampai 2 kali percobaan dan kita akan menentukan periodenya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi di sini kita akan menggunakan variasi panjang seperti yang sudah aku bilang tadi. Jadi di sini kita menggunakan variasi panjang itu 0,2 meter dan massanya itu 1 kg. Di sini gravitasi bumi ya. Kita buat 45 derajat simpangannya. Jadi kita dapat 18,84. Perhitungan yang kedua. (18,87). Periodenya 0,933 dan energinya 5 cm.
pada panjang tali yang berikutnya kita menggunakan 0,6. Oke, jadi kita buat di sini 45 derajat. Jadi yang kita dapat 30 pada perhitungan yang kedua 1,6160 dan energinya 15 cm pada perhitungan yang kedua. Yang kita dapat 32 detik. Kita lanjut ke panjang tali 1 meter, masanya tetap. Kita dapat 41,5 detik. Perhitungan kedua. Kita dapat 41,61. Periodenya 2,08 second. Energinya 25 cm. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan, yaitu perhitungan rata-rata. Jadi di sini udah saya sediakan, langsung aja kita masukkan 18,84 ditambah 18,87. Terus dibagi 2, maka hasilnya 18,85. Terus 30 ditambah 32, 29, maka hasilnya 31,145. Sini kita tambah lagi 41,50 ditambah 41,61, maka hasilnya adalah 41,55. Nah, jadi di sini ada nilai frekuensi, beda dari praktikum sebelumnya. Kalau praktikum sebelumnya nilai frekuensinya itu sama karena gaya gravitasi dan panjang talinya sama. Berbeda dengan praktikum yang kedua ini, hasilnya akan berbeda. Jadi di sini kita masukkan nilai pi-nya. Di sini kita menggunakan nilai pi 3,14. Gravitasinya 9,8 dan panjang tali yang pertama itu 0,2, maka hasilnya adalah 1,11 Hz. Kemudian yang kedua kita masukkan lagi
Jadi ini 0,6. Maka hasilnya adalah 0,643. Perhitungan frekuensi pada panjang 1 meter. Kita ubah 1. Maka hasilnya 0,987 Hz. Inilah praktikum yang kedua. Maka kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Pada praktikum yang ketiga ini, kita akan mempraktekkan pengaruh besar sudut simpangan terhadap frekuensi pendulum. Jadi yang kita gunakan di sini adalah massa bandulnya itu 1 kg, panjang tali 0,2 meter, dan kita akan menggunakan dua variasi besar sudut simpangan, yaitu 30 derajat dan 45 derajat. Langsung saja kita mulai. Pertama 30 derajat. Maka yang kita dapat 18,32. Perhitungan kedua, periodenya tercatat 0,9128 dan energinya 2 cm. Perhitungan yang kedua, 45 derajat. Yang kita dapat 18,89. Perhitungan kedua, hasilnya 18,77. Periodenya tercatat 0,9330 dan energinya 5 cm. Di sini kita akan melakukan perhitungan sudut, rata-rata sudut. Langsung aja kita masukkan nilainya. 18,32 ditambah 18,42 ditambah lalu dibagikan 2, maka hasilnya 18,37. Kemudian yang kedua 18,89 ditambah 18,77. Hasilnya 18,83. Nah, di sini kita akan mengukur frekuensi. Nah, frekuensi ini sama seperti praktikum yang pertama, nilainya akan sama di semua sudut simpangan karena gaya gravitasi dan panjang talinya sama. Maka akan kita hitung. Di sini kita menggunakan V 3,14. Gaya gravitasinya 9,8 dan panjang talinya 0,2. Maka hasil yang didapat adalah 1,1 Hz. Sekian praktikum yang ketiga. Jadi kesimpulan dari percobaan pendulum lab atau bandul sederhana kita adalah yang pertama, nilai frekuensi pada semua massa adalah sama. Karena nilai gravitasi dan panjang tali bernilai konstan, maka nilai frekuensi dan periode bernilai konstan juga. Yang kedua, pada pengukuran waktu ditemukan perbedaan yang cukup signifikan pada setiap pengukuran panjang tali berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa panjang tali memiliki pengaruh yang cukup besar pada setiap waktu ayunan pada bandul, dan semakin panjang tali cenderung waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk melakukan ayunan pada bandul. Yang ketiga, semakin besar sudut, maka semakin banyak periode yang dibutuhkan. Yang keempat, frekuensi yang diperoleh pada setiap besar sudut adalah sama, karena nilai gravitasi
dan panjang tali bernilai konstan. Maka nilai frekuensi pada perhitungan manual konstan, sedangkan periode bernilai berbeda karena dipengaruhi besar sudut simpangan yang berbeda. Terima kasih yang udah menonton video ini, semoga bermanfaat dan stay safe semua!